Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-32 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardijantan Darmawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh Kur Paduan Suara Regina Celi, penyambut umat Allah oleh lingkungan Keluarga Kudus, wilayah 6. Intensi doa untuk hari ini adalah ucapan syukur atas ulang tahun lingkungan Santa Maria Ratu Rosario yang ke-8. Mohon rahmat kesembuhan dan pemulihan pasca stroke ringan bagi Yulia Rosarina Liman. Mengenang dan mendoakan kedamaian abadi bagi Ibu Ingriana Liman, Angela dan Antanasius, Joseph Suryo Sumirat, Katarina dan Yohanes, Maria dan Douglas, Gregorius dan Yakobus. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong berwarna merah, kolekte kedua dengan kantong berwarna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu biasa ke-32 dan kita diajak melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama untuk memohonkan rahmat kebijaksanaan di dalam menghadapi hidup kita sehari-hari.
Kita hening sejenak, kita mohon pengampunan dan belas kasih agar doa-doa kita, pinta kita, syukur kita berkenan di hadirat-Nya, seraya menyanyikan lagu Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan kekal, anugerahilah kami kebijaksanaan yang membuka kesempatan hidup dalam sabda Yesus Putramu. Sebab sabda itulah yang memenuhi harapan kami akan kerajaan di mana Engkau hidup dan tinggal di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berakhir. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku.
memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Engkau, ya Tuhan Allahku. Di tempat tidurku aku ingat kepadamu. Sepanjang kawal malam aku merenungkan di Kau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku haus akan Engkau, ya Tuhan Allahku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang masih hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Ada 2 langkah, 2 poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan bacaan yang indah ini, karena bicara tentang kebijaksanaan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan, inspirasi, bekal hidup rohani 1 minggu ke depan ini. Mudah-mudahan berguna. Poin yang pertama, mengapa ada kisah wanita bodoh dengan wanita bijaksana yang ditampilkan dalam perumpamaan kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu. Jadi ceritanya begini.
sebuah aib besar, noda besar bagi seorang gadis yang memasuki umur dewasa bila tidak boleh atau tidak dapat ikut meramaikan pesta perkawinan salah seorang dari antara mereka sebagai pengiring pengantin. Yang pernah pesta bisa membayangkan, karena saya nggak bisa. Berbagai macam alasannya kenapa ada perempuan yang tidak bisa atau tidak dapat mengiringi pengantin, menjadi pengiring pengantin. Mungkin dia nggak punya pakaian yang pantas, pakaian yang mahal misalnya, sehingga dia malu dan tidak bisa menjadi pengiring pengantin. Atau gadis ini tidak dimaui, kamu elek lah ya, gak usah lah ya, kira-kira begitu, mungkin. Oleh karena itu, sulit bagi wanita akan mendapatkan jodohnya. Jadi rupanya itu menjadi ajang perjodohan pula. Itu artinya kalau ada perempuan wanita seperti itu, hidupnya tidak terurus. Mereka masuk dalam golongan janda, dalam tanda petik. Mereka menjadi buah tutur, buah bibir banyak orang, kemudian dicibiri. Itu dia tuh ya, minta maaf ya, ini perempuan tua ya, perempuan tua. Ya memang perempuan juga bisa tua ya. Perempuan yang gak laku atau apalah, sehingga dia dijauhi. Orang-orang seperti ini dalam kitab suci, dalam kisah yang diumpamakan itu, konon karena kebodohannya sendiri. Maka ada kisah wanita bodoh dengan wanita bijaksana. Jadi konteksnya seperti itu, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih. Gadis ini dikatakan teledor. Teledor itu apa ya? Tidak cukup bekal dan kehilangan kesempatan berharga ikut mempelai laki-laki menjemput sang pengantin. Nah, Yesus memakai wanita-wanita teledor ini sebagai perumpamaan tentang kerajaan surga. Yaitu bagaimana menantikan Kristus yang datang kembali. Dan rasa-rasanya inilah kisah perumpamaan menjadi indah. Di sana ada kepanikan, ada kegaduhan di tengah malam gelap gulita. Namun juga ada hati yang tenang, hati yang siap sedia. Karena bersama-sama dengan mempelai laki-laki untuk menjumpai mempelai perempuan yang tidak disebutkan tadi itu. Saudara-saudari yang terkasih, jadi permasalahannya terletak pada pelita dan minyak. Pelita adalah lambang terang iman yang menuntun membawanya. Maka perhatikan ibu dan bapak, ada perubahan tata liturgi. Ini kan lentera biasanya di sana, tapi sekarang di sini. Karena apa? Karena ini adalah mimbar sabda, dan ada penerang, ada penuntun di sana. Terang iman yang menuntun membawa orang-orang. Kita tidak usah menafsirkan wanita bijaksana sebagai wanita yang egois dalam kisah. Gak mau berbagi, bukan seperti itu. Penolakan itu menunjukkan betapa minyak dan pelita menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi minyak dan pelita pada diri sendiri itu tidak bisa dibagikan. Maka kalau ada orang pandai, orang cerdas, ya udah, ya dia hanya bisa berbagi, dia tidak bisa diambil, ya
kepandaian dan kepintarannya di dalam dirinya. Karena sudah menyatu. Ya. Orang-orang bijaksana juga sama. Dia kok bisa bijaksana sih ya? Bagi dong, ya nggak bisa. Karena itu menyatu di dalam dirinya. Nah, ke-10 gadis itu melambangkan gereja di mana para anggotanya bersikap terhadap kedatangan Yesus. Ada yang teledor, ada yang lamban, ya, maka ada istilah penyesalan datangnya belakangan. Kalau penyesalan datangnya duluan, namanya apa? Pendahuluan. Itu kalau dalam skripsi. Ya. Lamban, terlambat untuk mencintai Yesus. Santo Agustinus, ya, itu kan pemuda yang kacau balau hidupnya. Sampai akhirnya dia menjadi imam, menjadi uskup, dan dalam tulisannya dia mengatakan, Tuhan, sesungguhnya aku terlambat mengenal dan mencintai Engkau. Tapi dia bersyukur karena dia tidak terlambat. Menjelang kematiannya, dia tetap mencintai gereja dan juga Tuhan Yesus. Hidupnya orang-orang yang teledor, yang lamban terlambat itu dibiarkan gelap gulita. Gelap gulita. Tak pernah rindu akan Allah. Bahkan kalau punya kerinduan, ya udah diabaikan. Dibiarkan. Tidak berbuat apapun. Nanti cek silakan ibu dan bapak. Kalau punya kerinduan akan Allah, jangan pernah ya dibiarkan. Cepat-cepat dipenuhi kerinduan hati Allah. Kalau ibu bapak punya kerinduan untuk datang pergi ke rumah Tuhan, udah datang saat itu juga ke rumah Tuhan. Itulah benih yang sebetulnya ditanamkan kerinduan hati kita pada Allah. Namun acap kali orang membiarkan, menyingkirkan rasa kerinduan itu. Malas-malasan untuk membangun dan mengembangkan iman. Mereka membiarkan kasih yang ada dalam hati mereka meredup, tidak bernyala dan berkobar. Dibiarkan mati. Itu konteks dan ceritanya mengapa ada 5 wanita bodoh, 5 wanita bijaksana. Yang kedua, langkah kedua. Apakah kebijaksanaan yang dimiliki oleh wanita-wanita bijak itu ya, dalam kisah tadi? Bacaan pertama itu mau menunjukkan sesungguhnya kebijaksanaan yang dimiliki oleh wanita-wanita bijak sebagaimana diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca nanti, silakan di rumah, apa itu kebijaksanaan. Artinya bersinar dan tidak dapat layu, terus menerus mencari dan mencari Allah. Terus menerus menggedor-gedor pintu Allah. Meskipun rasanya Tuhan itu tak pernah membukakan pintu bagi kita. Gedor aja. Itu mau menunjukkan kerinduan hati kita pada Allah. Bersinar dan tidak dapat layu. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki kasih. Ya. Terus menerus dicari orang. Ada orang karena murah hati, meskipun dia akhirnya juga pinjam uang, kan dicari-cari. Bisa enggak tolong saya? Bisa enggak tolong saya? Kalau ibu bapak tahu kisah Santa Bernadette, itu kan sebetulnya orang kaya. Tapi entah bagaimana
entah salah kelola uang, karena dia terlalu murah hati, udah hidupnya terpuruk. Dia akhirnya berhutang, dia harus keluar dari rumahnya dan tinggal di sebuah penjara kecil, ya. Bukan penjara, tetapi akhirnya dijadikan rumah dengan banyak anak itu. Orang yang bangun pagi-pagi, ya, istilah saya orang bangun siang itu rezekinya dipatok ayam. Orang bangun pagi-pagi. Orang yang suka merenung untuk mendapatkan pengertian, kesempurnaan, bertanya terus-menerus kepada Allah. Dengan kata lain, ibu bapak, saudara-saudari, orang yang disebut dengan bijaksana, perempuan yang bijaksana adalah orang yang memiliki kerinduan hati akan Allah. Orang-orang yang mencintai sabda Allah meskipun penuh risiko. Orang-orang yang mencari wajah Allah di tengah-tengah abu-abu nilai-nilai kehidupan ini. Orang yang tetap memiliki kasih meskipun dihianati, meskipun dibenci. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mau tutup renungan ini dengan sebuah kisah. Cerita, dongeng. Dongengnya demikian. Konon ada seorang raja muda yang pandai, cerdas maksudnya ya. Ia memerintahkan semua mahaguru yang terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul. Para tua-tua, silakan menuliskan semua kebijaksanaan di dunia ini. Dan mereka, karena diperintah raja, meskipun muda, segera mengerjakannya. Kumpulin kebijaksanaan seluruh dunia. 40 tahun kemudian, terkumpullah tumpukan besar kebijaksanaan yang ada di dunia ini. Raja itu saat dikumpulkan itu usianya mencapai 60 tahun. Lalu berkata, tua-tua, saya tidak mungkin membaca tumpukan kebijaksanaan di dunia ini. Ringkaslah ya dasar-dasar kebijaksanaan itu. Akhirnya tua-tua bekerja lagi nih. Tambah anggota karena ada beberapa yang meninggal. 10 tahun bekerja, lalu berhasil meringkas kebijaksanaan itu dari tumpukan segini ya menjadi tumpukan segini. Kata raja itu, tua-tua itu masih terlalu banyak. Umur saya sudah 70 tahun. 70 tahun. Peras lagi kebijaksanaan itu. Masuk ke dalam intinya. Maka para tua-tua, para bijak itu mencoba lagi memeras semua kebijaksanaan di dunia ini dalam satu buku lumayan. Tetapi pada waktu itu, raja muda itu sudah wafat. Lalu pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan yang mereka susun itu dengan satu pernyataan. Manusia lahir, manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap di dalam dunia ini tetap bertahan dan tidak bisa direbut oleh siapapun juga adalah cinta kasih. Kebijaksanaan dalam perumpamaan itu adalah cinta kasih yang terus-menerus bernyala. Mudah-mudahan kita mohon rahmat cinta itu
untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Silakan merenungkan. Kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang tunggu tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Amin. Karena kita percaya dan berharap pada Tuhan Bapa kita, maka beranilah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa membimbing Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dalam memimpin umatnya dengan bijaksana, sabar, rendah hati, dan tetap teguh pada panggilannya sebagai wakil dari Allah Bapa di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persekutuan bangsa kita, semoga Allah Bapa memberkati bangsa kita agar tercapailah rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah-masalah memecah belah bangsa, serta para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mengampuni mereka yang meninggal dunia, dan semoga mereka diterima di sisinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mengutus Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita, agar dapat bijaksana dalam menjalankan kehidupan ini, serta melakukan semua yang diajarkan oleh Putranya, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi-intensi kita di dalam hati kita. Untuk intensi kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. Berilah kami pengertian akan rencana-Mu, sehingga kami dengan giat dan penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman bahwa Engkau selalu mendampingi kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, berilah kami bekal untuk perjalanan kami dalam diri Yesus Putramu, dan semoga kerajaan-Mu dimulai pada saat kami saling membagikan roti dan anggur ini, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Dosa
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
murid-murid mengenal Tuhan Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang semua orang ke perjamuan raya kerajaan-Mu ini. Berilah kami sabda-sabda-Mu, agar kami peka terhadap tanda-tanda kedatangan-Mu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Patrick Ivan Sebastian Mulyana dari lingkungan Santa Teresia wilayah 4 dengan Maria Vieke Arvina dari Paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya. Mikael Adrianto dari lingkungan Santo Felix wilayah 4 dengan Isabella Natasha dari Paroki Maria Kusuma Karmel Meruya. Teresia Hendra dari lingkungan Santo Fransiskus Maria wilayah 6 dengan Bernard Timothy dari Jakarta Timur. Andreas Adi Prakoso dari lingkungan Santo Damian wilayah 8 dengan Devina Kristianti Gunawan dari Jakarta Barat. Keempat pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Stefani Melinda dari lingkungan Santa Ursula wilayah 2 dengan Elvino Sitompul dari Bintaro. Julius Mahendra dari lingkungan Santo Fransiskus Maria wilayah 6 dengan Yuli Maria Tianjaya dari Depok. Brian Stefan Albertus Lawa dari lingkungan Santo Agustinus wilayah 1 dengan Maria Dianira Mediatri Pangestika dari Santo Barnabas Pamulang. Lukas Juan Oktora Vokalistianto dari lingkungan Santa Maria Bunda Penolong Abadi wilayah 8 dengan Maria Grace Layan dari Santo Petrus dan Paulus Mangga Besar. Keempat pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Ignacia Devi Dwi Astuti dari lingkungan Thomas Aquinas wilayah 3 dengan Benjamin Cheng dari Church of Christ the King Singapore merupakan pengumuman yang ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Jadwal kunjungan pastoral mingguan terdekat untuk wilayah 1 bersama Romo Hardi Jantan adalah sebagai berikut. Lingkungan Santo Agustinus pada hari Rabu tanggal 15 November pukul 19.30. Lingkungan Santo Markus pada hari Kamis tanggal 16 November pukul 19.30. Untuk wilayah 2 bersama Romo Sylvester Nong PR adalah sebagai berikut. Lingkungan Santa Regina pada hari Selasa tanggal 14 November pukul 19.30. Lingkungan Santo Yakobus pada hari Jumat 17 November pukul 19.30. 3. Sakramen Tobat bagi semua calon penerima sakramen penguatan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 November pukul 9 sampai dengan pukul 12 di ruang pengakuan. Sakramen Tobat ini wajib diikuti oleh semua calon peserta. 4. Kursus membangun rumah tangga atau MRT di Gereja Santa Maria Regina akan diadakan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 November. Pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Paroki. 5. Pada hari Minggu tanggal 26 November pukul 17, Bapak Uskup Agung Jakarta akan menerimakan sakramen penguatan untuk 113 peserta di Gereja Santa Maria Regina. 6.
Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu, tanggal 4 dan 5 November 2023. Kolekte pertama sejumlah Rp68.671.728. Kolekte kedua sejumlah Rp72.902.902. Kolekte Jumat pertama sejumlah Rp19.131.888. Sekian pengumuman, terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga untuk para pelayan liturgi yang telah memeriahkan perayaan Ekaristi ini. Selamat malam minggu, wah kuncar kata orang muda. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Doa-doa keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.